Halo sahabat pembelajar, pada video kali ini kita akan belajar mengenai kata baku dan tak baku. Jadi, kata baku adalah kata yang digunakan dan telah sesuai dengan kaidah atau pedoman bahasa yang sudah ditentukan. Bersumber dari bahasa baku, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia atau sering disebut KBBI. Biasanya, kata baku digunakan untuk penulisan ataupun pengungkapan kata-kata yang bersifat resmi. Sedangkan, suatu kata dianggap tidak baku apabila kata yang digunakan tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Nah, umumnya, kata tidak baku sering diucapkan atau muncul dalam percakapan sehari-hari. Seringkali karena kita terbiasa menggunakan kata yang tidak baku, maka kita malah justru merasa aneh atau kurang pas ketika kita tahu bahwa yang kata baku adalah yang lainnya begitu. Nah, kita lihat contohnya adalah di sini panu. Biasanya kita familiar atau yang sering kita dengarkan itu adalah panu. Tapi ternyata panu itu bukanlah kata baku. Yang baku adalah panau. Jadi panau itu adalah noda atau bercak-bercak putih pada kulit manusia. Biasanya terasa gatal kalau berpeluh atau berkeringat. Jadi ini seperti jamur pada kulit ya. Nah, contoh kalimatnya, kulit di lehernya terdapat panau. Nah, yang biasa sering kita ucapkan itu adalah panu. Padahal yang baku adalah panau. Lalu yang selanjutnya, untuk penulisan kata Idul Fitri. Ya, Idul Fitri itu adalah hari raya umat Islam yang jatuh pada tanggal 1 Syawal setelah selesai menjalankan ibadah puasa selama 1 bulan Ramadan, 1 bulan penuh atau bulan Ramadan. Nah, biasanya kita tahunya menuliskannya itu dipisah ya, Idul dengan Fitri. Tapi ternyata yang baku itu adalah disambung. Idul dengan Fitri disambung. Nah, selanjutnya adalah geladi, yang artinya adalah berlatih. Contoh kalimatnya, kami sedang melakukan geladi bersih menjelang acara perpisahan siswa kelas 6. Nah, biasanya kita taunya penulisannya di GLADI, gladi ya. Padahal itu tidak baku. Yang baku adalah geladi. Selanjutnya, respons, yang artinya adalah tanggapan, reaksi, atau jawaban. Nah, contohnya misalnya kalimatnya adalah usulan kegiatan kami mendapatkan respons yang baik dari pihak sekolah. Nah, biasanya kita menuliskannya itu atau setahu kita bentuk bakunya adalah respon. Padahal yang baku sebenarnya adalah respons, ditambahkan huruf S di belakangnya. Memang karena kita terbiasa dengan yang salah ya, maka ketika kita mengetahui yang baku itu seperti ini, kita jadinya agak aneh ya. Lalu selanjutnya adalah memperhatikan. Jadi kata memperhatikan yang artinya adalah mengamati, mencermati, mengawasi, itu penulisannya seperti ini, memperhatikan, bukan memerhatikan. Nah, ini agak berbeda memang untuk kata memperhatikan. Biasanya kata dasar bahasa Indonesia yang kata dasarnya itu dari huruf P, itu dia ketika ditambahkan imbuhan me akan P-nya itu akan meluruh ya, atau dia menghilang. Misalnya pukul, kata pukul ketika diberi imbuhan me itu jadi memukul, bukan mempukul. Nah,
kalau memperhatikan di sini kata dasarnya dari perhatikan. Nah, jadi diberi imbuhan me itu P-nya tetap memperhatikan. Contoh kalimatnya, guru memperhatikan kami mengerjakan soal. Selanjutnya, kata budget yang artinya adalah anggaran pemasukan dan pengeluaran uang atau anggaran belanja. Contoh kalimatnya, budget untuk membangun jembatan desa itu sekitar 10 juta. Jadi penulisan budget biasanya kita memakai yang di atas ya. Ini karena kata budget ini diadopsi dari bahasa Inggris, budget ya. Jadi tapi penulisan dalam bahasa Indonesianya yang baku adalah budget. Walaupun membacanya tetap budget ya. Selanjutnya, orisinal yang artinya adalah asli atau tulen. Contoh kalimatnya, hasil karya tulisan yang diikutkan dalam lomba harus orisinal. Biasanya kita menggunakan kata orisinil, tapi ternyata itu tidak baku. Selanjutnya, sertifikat yang artinya adalah tanda atau surat keterangan, pernyataan, tertulis atau tercetak dari orang yang berwenang yang dapat digunakan sebagai bukti kepemilikan atau suatu kejadian. Jadi penulisan sertifikat yang baku itu pakai huruf F ya. Tapi karena orang Indonesia terkadang dalam mengucapkan itu lidahnya kesleo, nulisnya pengucapannya seringkali sertifikat. Nah, nuliskannya juga kadang terikut menjadi sertifikat. Padahal yang baku adalah sertifikat menggunakan F. Selanjutnya, judo. Nah, ini adalah bela diri yang berasal dari jujitsu yang menekankan gerak cepat dan keseimbangan untuk menjatuhkan lawan. Jadi penulisan yang benar itu bukan judo. Seringkali kita dengar olahraga judo. Padahal yang baku adalah judo. Lalu andal. Artinya adalah dapat dipercaya. Contoh kalimatnya, ia sangat andal dalam melakukan pekerjaan ini. Jadi biasanya kita menyebutkannya atau menuliskannya handal. Dia sangat handal ya. Kita terbiasa dengan yang salah, padahal handal itu tidak baku. Yang baku adalah andal. Artinya dapat dipercaya, dapat diandalkan, ahli gitu ya. Lalu gubuk yang artinya adalah rumah kecil, biasanya yang kurang baik dan bersifat sementara ya, sekedarnya, rumah kecil ala kadarnya. Contohnya ayah membangun sebuah gubuk di tengah sawah. Nah, selama ini kita taunya penulisannya gubuk itu akhirnya pakai huruf G, itu ternyata tidak baku. Yang baku adalah gubuk pakai K. Nah, selanjutnya adalah atlet. Artinya olahragawan, terutama yang mengikuti perlombaan atau pertandingan, kekuatan, ketangkasan, dan kecepatan. Jadi penulisan atlet itu yang betul adalah yang di bawah ini ya, pakai huruf E, atlet. Sementara kita sering mendengar orang menyebutkan atlet olahraga, padahal yang benar adalah atlet. Karena tidak ada kata itu atletik, tapi yang ada atletik ya. Lalu penulisan kemana itu yang baku adalah dipisah. Kemana ini merupakan kata tanya tujuan atau arah. Jadi di sini sumber gambar yang saya gunakan itu adalah bersumber dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Ini yang dirilis secara resmi oleh Kementerian Pendidikan. Jadi keakuratan datanya bisa kita percaya ya.
Lalu selanjutnya persen, artinya adalah 1/100. Contoh kalimatnya, hampir 70% bagian dari bumi adalah lautan. Nah, penulisannya adalah persen. Sen itu 100 ya, per 100. Seringkali kita dengarnya prosen, prosentase. Salah, yang benar adalah persentase. Lalu ramai, artinya adalah riuh rendah tentang suara atau bunyi. Jadi kalau penulisannya rame itu tidak baku ya. Pasar itu sangat ramai, itu adalah bahasa sehari-hari yang tidak baku. Akta. Akta adalah surat tanda bukti berisi pernyataan, keterangan, pengakuan, keputusan, dan sebagainya tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh pejabat resmi. Nah, contohnya adalah ayah sedang mengurus akta kelahiran adik saya. Jadi yang benar atau yang baku adalah akta, sementara yang tidak baku itu adalah akte. Seringkali kita menyebutkan akte kelahiran, akte tanah. Yang benar adalah akta. Nah, sekretaris yaitu orang atau pegawai, anggota pengurus yang diserahi pekerjaan tulis-menulis, surat menyurat, dan sebagainya, atau penulis atau panitera. Jadi, yang biasa kita dengarkan atau kita lihat dalam penulisannya adalah sekretaris, padahal yang baku adalah sekretaris. Selanjutnya, diagnosis atau penentuan jenis penyakit dengan cara meneliti atau memeriksa gejala-gejalanya. Contoh kalimatnya, dokter sedang melakukan diagnosis terhadap penyakit yang diderita pasiennya. Yang baku diagnosis, yang tidak baku diagnosa. Nomor, yaitu angka sebagai tanda atau lambang bilangan. Contohnya, saya adalah anak nomor 5. Yang benar adalah nomor ya. Tapi kita orang Indonesia sering bilangnya, mana nomor HP-mu? Berapa nomor rumahmu? Padahal yang betul nomor. Imbau, artinya adalah pintaan atau serukan. Pintakan atau serukan. Contohnya, pemerintah mengimbau seluruh masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan. Tulisannya adalah imbau, tapi kita terbiasa dengan yang tidak baku, yaitu himbau, himbauan. Yang baku adalah imbauan.